dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menembakkan kepalanya secara terang-terangan, secara langsung, dan meminum obat-obatan guys. Jadi guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Aprianti. Di video kali ini aku bakalan buat video yang sedikit berbeda karena hari ini aku mau memenuhi request kalian yang dari DM Instagram channel ini dan juga dari kolom komentar. Nah, kali ini aku bakalan buat historical stories untuk pertama kalinya di channel ini. Jadi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat dukung YouTube channel aku. Oke guys, jadi udah lama gitu ya yang banyak minta historical stories. Cuma aku nggak menyanggupi karena kan itu bukan perkara yang mudah, dimana kita harus benar-benar hafal gitu kan, terus tanggalnya, tokohnya, dan lain-lain. Terus itu harus dirangkum emang dari beberapa sumber. Oke, jadi aku udah dapet rangkumannya, udah aku rangkum dari beberapa sumber dan udah aku jadiin satu. Jadi aku akan bagi jadi beberapa part. Jadi buat kalian yang pengen part berikutnya, kalian harus komen dulu di kolom komentar. Oke guys. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang pemimpin-pemimpin terkejam sepanjang sejarah dunia. Jadi di sini aku bakalan bahas pemimpin yang berasal dari Jerman. Yaitu ada Adolf Hitler, yaitu seorang pemimpin yang berasal dari Jerman yang terkenal dengan kekejamannya dan kesadisannya, dimana dia itu merupakan salah satu ketua kepala pemerintahan dan juga ketua atau penguasa di Nazi. Nazi itu adalah salah satu partai yang ada di Jerman pada saat itu. Jadi seperti halnya di Indonesia ada partai, di Jerman juga memiliki partai Nazi, yaitu Partai Buruh Nasional guys. Partai Buruh Nasional yang didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1920 dan telah berakhir atau selesai atau bubar pada tanggal 10 Oktober 1945. Oke. Pendirinya bernama Anton, guys, aku lupa soalnya nama belakangnya itu susah banget. Anton Drexler. Anton Drexler. Oke guys, kita sebut saja Anton ya guys. Itu pendirinya pertama yang mendirikan partai Nazi tersebut. Oke. Jadi Adolf Hitler, kita sebut saja Adolf, susah banget. Itu merupakan salah satu kanselir di Jerman, atau dia tuh ketua kanselir di Jerman gitu ya guys. Dan itu pada tahun 1933 hingga tahun 1945. Dan dia juga merupakan penguasa tertinggi atau ketua utama dari Nazi, partai Nazi pada tahun 1934 sampai 1945. Jadi bertepatan dengan berakhirnya partai itu, di situ juga Adolf Hitler ini meninggal guys. Oke, jadi buat yang penasaran kenapa dia bisa meninggal, karena apa? Apa karena dia meninggal di penjara atau dia meninggal dihukum mati? Jadi kalian jangan skip videonya, kita akan bahas nanti. Oke. Pertama yang akan aku bahas di sini adalah apa tujuannya partai Nazi tersebut. Sebenarnya partai Nazi itu bertujuan pada saat itu adalah untuk para buruh atau pekerja seperti itu gitu di Jerman. Tapi disalahgunakan ketika pemerintahan partai Nazi tersebut berada di tangan Adolf dan para anggota-anggotanya gitu guys. Jadi pada saat itu mereka menyalahgunakan posisi itu dengan cara mengadu domba semua negara-negara di Eropa. Makanya terjadilah peperangan dunia II di Eropa. Jadi perang dunia kedua di Eropa itu terjadi dikarenakan ulah Adolf Hitler beserta para pasukan-pasukan atau anggota-anggotanya ya guys. Anggotanya dalam partai Nazi. Masuk ke bagian dimana dia jahatnya gitu ya guys. Jadi kejahatan itu
Adolf Hitler itu merupakan pemimpin terkejam urutan pertama yang tercatat di sejarah dunia. Tapi kalian pokoknya harus tonton video berikutnya karena aku bakal ngasih tahu lagi pemimpin kejam lainnya yang bahkan bisa kalian bilang lebih kejam ya guys. Berapa banyak orang yang terenggut nyawanya pada saat itu. Nah, jadi Adolf Hitler ini yang harusnya mempekerjakan, namanya juga itu Partai Buruh Nasional. Itu tuh bertugas untuk mempekerjakan orang-orang di Jerman gitu. Jadi tuh partai pekerja buruh gitu ya. Tapi disalahgunakan dengan cara dia mempekerjakan banyak orang di Jerman tapi dengan cara kerja paksa atau tidak digaji, tidak diberikan upah dan tidak diberikan makan. Makanya pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang menyebabkan 5 juta orang meninggal di Jerman. 5 juta orang itu termasuk yang orang dewasa ataupun anak-anak ya guys. Jadi memang bencana kelaparan yang luar biasa hingga merenggut nyawa banyak orang. Lalu apa penyebab lainnya bisa orang-orang tersebut meninggal? Jadi penyebab yang lainnya itu adalah siksaan yang mereka dapat dari tim partai Nazi. Nah, seperti yang aku katakan tadi, yang seharusnya mereka mensejahterakan pekerja, mereka malah menindas para pekerja atau buruh ya guys. Mereka malah menindas para pekerja dengan mempekerjakan secara paksa tanpa upah dan cara disiksa guys. Jadi emang otak-otak psikopat itu emang ada guys menurut aku, karena dia tuh menyiksa juga pekerja-pekerja. Dan kalian tahu mereka juga menyiksa para tahanan politik. Jadi para tahanan itu juga disiksa sampai mati, dibunuh gitu guys ceritanya. Oke. Jadi mereka itu benar-benar menyalahgunakan kedudukannya sebagai penguasa di partai Nazi. Nah, ternyata setelah terdapat dikatakan 5 juta orang meninggal, setelah 5 juta orang meninggal, lalu menyusullah kabar bahwasanya ada 6 juta orang lainnya yang meninggal dikarenakan partai Nazi tersebut, yaitu orang-orang hasil pembantaian di Yahudi. Jadi 6 juta itu adalah orang Yahudi yang meninggal tertindas dikarenakan partai Nazi tersebut yang dipimpin oleh si Adolf tadi ya guys. Oke, jadi seperti itu ceritanya guys. Oke, jadi itu akhirnya bagaimana akhirnya kemudian di situ tim atau pihak Uni Soviet mendengar kabar itu sampai pada telinga tim Uni Soviet. Kemudian tim Uni Soviet bergerak dan bergegas ingin menangkap Adolf Hitler yang merupakan pemimpin dari kekejaman tersebut berasal gitu. Karena itu semua perintah dari si Adolf guys. Jadi Uni Soviet itu ingin menangkap si Adolf Hitler, dikejar hingga kemana-mana hingga katanya sempat Adolf Hitler itu melarikan diri dan bersembunyi di negara lain. Oke, bersembunyi di negara lain, dan yang menyebabkan tim Uni Soviet itu semakin kesulitan mencarinya. Tapi pada akhirnya karena saking dikejar-kejar terus-menerus sampai berbulan-bulan dikejar karena dia tidak sanggup gitu ya, dia juga takut dijadikan tahanan atau mungkin dihukum mati karena perbuatannya yang seperti itu. Kalian bayangin aja 11 juta orang mati di tangannya guys, 11 juta orang. Oke, jadi karena dia takut, akhirnya dia bunuh diri. Itulah kematiannya pada tahun 1945, di mana dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menembakkan kepalanya secara terang-terangan, secara langsung, dan meminum obat-obatan guys. Jadi dia itu meminum obat-obatan sambil menembakkan kepala, jadilah langsung mati. Dan itu juga ketahuan sama pihak Uni Soviet. Uni Soviet mendapati dia sudah mati, tewas bunuh diri. Jadi seperti itu ceritanya guys. Sebenarnya masih ada cerita di mana Adolf Hitler ini dia itu membentuk SS atau bisa dibilang itu perlindungan ya, membentuk perlindungan sebelum dia mati. Tapi untuk hal-hal apa yang dia lakukan dalam membentuk itu dan kekejaman apa lagi yang dia lakukan, kita bahas di video berikutnya karena ini sudah 10 menit.
karena kita di sini memikirkan durasinya ya guys, supaya kalian juga nggak bosan dengernya. Jadi kita lanjut di video berikutnya ya guys. Pokoknya yang sekarang terjadi adalah hingga saat ini orang Jerman paling takut dengan Adolf Hitler, atau paling membenci. Jika ada yang menyebutkan nama Adolf Hitler itu, mereka itu akan benci sekali guys. Dan bagi mereka itu adalah mimpi terburuk. Karena apa? Karena banyak rakyat mereka yang tertindas pada saat itu. Gitu guys. Itu pada tahun 1945 berakhir. Dan pada saat Adolf Hitler di Lengser, di situ Nazi sudah dibubarkan karena Nazi itu dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik guys, karena itu dianggap partai yang menindas rakyat sendiri gitu. Jadi intinya di sini penyebab Perang Dunia II di Eropa adalah partai Nazi yang berasal dari Jerman, yang sebenarnya bukan Jerman ya yang menyebabkan. Kalau bisa kita bilang langsung aja Adolf Hitler. Jadi bukan salah Jerman gitu, tapi salah si Adolf Hitler dan para pasukan-pasukannya. Oke guys, itu aja sih guys. Nah, di video berikutnya aku akan bahas tentang SS yang sempat bukan SS ya guys, bukan itu tuh lambang kayak SS yang sempat didirikan Adolf sebelum dia dilengserkan. Itu ada sempat dia dirikan dan dia melakukan 10 kekejaman lainnya yang dijalankan oleh para budaknya. Jadi dia itu mempunyai budak-budak yang menjalankan SS tersebut. Oke guys, jadi buat yang penasaran kekejaman apa lagi, kalian pokoknya harus selalu tonton channel aku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat dukung YouTube channel aku. Bye bye.